Oke. Mana Anda bisa jalan, Mbak? Ini depan. Kak Iji seneng nggak ketemu mama nggak? Seneng banget. Mbak happy kan pulang? Terharu nggak Kak Iji? Maaf, permisi dulu. Gede dulu ya. Iya, emang Bang Inu, ya, lanjut. Maaf ya. dari sana. Maaf. Maaf, permisi dulu. Gede dulu ya. Maaf ya. Maaf dulu, maaf. Oh iya. Maaf. Oh iya. Jis, gimana sih ngeliat ibu hari ini gimana kondisinya Kak? Iya, seneng banget. Kita mau ke rumah sakit dulu ya. Ini langsung banget cek kesehatan Iya, langsung ke rumah sakit dulu. Langsung ke IGD. Jalan dulu ya. Iya. Mona lihat ibu, lihat Iya. nenek ya, Mona. Mona lihat sana lagi ya, Mona. Makasih banyak. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Kita lengkap, kita rame banget sebenarnya di rumah sakit ini karena mungkin udah pada kangen sama ibu ya, udah kangen sama mbah karena udah 1 bulan gak ketemu. Kami pikir tadi ibu langsung masuk ke ruang rawat inap tadinya. Namun ternyata setelah tadi masuk ke UGD, ibu masih dipasang oksigen dan kemudian sekarang ibu sudah ada di ruang ICU gitu. Jadi dokter mau melakukan observasi lagi karena kemarin sudah ada gagal jantung ya, sudah berhenti nafas atau berhenti jantung. Jadi perlu observasi terlebih dahulu. Sekarang lebih tenang karena tadi dokter mengatakan kondisinya stabil. Namun tetap tenang itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Makanya begitu sampai dari bandara langsung memang dibawa ke rumah sakit supaya memastikan ibu dalam kondisi yang lebih baik. Nah, setelah itu ibu akan tinggal di rumah saya. Saya nggak tahu, ibu saya masih di ICU. Saya nggak tahu berapa hari. Sejauh ini dokter mengatakan kondisinya stabil, jadi lebih tenang. Mohon doanya dari teman-temannya. Kemarin selama 1 bulan di kota Mekah memang sebuah perjalanan yang luar biasa ya bagi saya. Tidak hanya dari proses hajinya yang memang Masya Allah. Ibu ini ada autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Kemudian karena belasan tahun meminum obat, pastinya ada komplikasi, ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Namun ketika berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji, sebetulnya beliau dalam kondisi yang stabil, sebetulnya dalam kondisi yang baik, sehingga makanya diizinkan untuk berangkat haji. Qadarullah sampai di kota Mekah mungkin karena suhu yang sangat panas, sekitar 45 sampai 47 derajat mungkin yang sangat panas, ibu dehidrasi, tidak tidur, tidak makan, sehingga dilarikanlah ke kantor haji Indonesia. Tidak bisa wukuf Arafah. Sementara haji itu, puncaknya haji adalah kita berada di Arafah ya, di Arafah untuk wukuf. Namun di detik-detik terakhir, tiba-tiba dokter mengatakan ibu kamu bisa untuk melakukan ibadah haji dengan safari wukuf. Ibu bisa menyempurnakan hajinya di atas kendaraan, safari wukuf, kemudian beliau juga tawaf ifadah ya, melakukan rangkaian ibadah haji dengan kursi roda. Keluar dari rumah sakit selama 5 hari, ibu tinggal di hotel dalam kondisi yang lebih baik. Tiba-tiba saya ingat betul kejadian di mana pada hari itu ibu mengatakan bahwa pandangannya gelap dan jantungnya berdebar-debar. Kemudian akhirnya ibu tidur. Semua pertolongan dari Allah, saya rasa itu semua kemudahan dan pertolongan dari Allah. Pada saat itu pada saat kejadian ibu serangan jantung, saya berada di hadapan ibu karena ibu saya henti nafas kan, henti jantung. Berapa menit kalau kita telat, wah itu ya udah nggak tertolong gitu. Jadi Allah takdirkan, Masya Allah, ketika serangan jantung itu dimulai, ada saya di hadapan ibu dan Allah kasih pertolongan bertepatan dengan serangan jantungnya ibu, ada dokter yang visit ke kamar kami. Jadi saya rasa itu bantuan Allah. Saya nggak terbayang kalau dokter nggak visit, pasti saya harus telepon dokter lagi dan itu memerlukan waktu bermenit-menit. Sementara setiap menit, setiap detik itu berharga. Ketika dokter visit, saya ada di depan ibu dan ibu serangan jantung.
Akhirnya dengan cepat kami bisa bawa ibu ke rumah sakit. Dan pertolongan Allah lainnya, rumah sakitnya berada di lantai bawah di hotel yang sama. Henti nafasnya hanya 5 menit sampai 7 menit saja karena penanganannya cepat dan langsung di CPR. Ketika di CPR atau dadanya ditekan, ternyata ada dadanya retak karena kan di CPR. Tapi memang itu kata dokter satu-satunya cara yang harus dilakukan. Ibu masuk ke ICU, kemudian mengalami koma. Dan dokter mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik dengan peralatan yang terbaik. Sekarang kamu pergi ke Ka'bah karena rumah sakit dan hotel kami berada di depan Masjidil Haram. Jadi saya tinggal jalan kaki untuk masuk ke Ka'bah, masuk ke masjid. Kata mereka kamu banyak berdoa, ada banyak hal terjadi di ICU dan ada banyak hal terjadi dengan kekuatan doa. Dokter mengatakan di ICU ini banyak yang terjadi. Pertama dia bisa bertahan, kedua bisa tak tertolong, atau yang ketiga kondisi yang terus-menerus koma atau ya dalam kondisi yang seperti inilah ya, ibu masih terus terbaring. Tiba-tiba di hari ke-11 dokter mengatakan, saya ingat sekali saya masih ada di kamar pada masa itu, dokter katakan ibu saya boleh pulang. Semua serba mendadak, semua serba mengejutkan, banyak tangisan dan banyak keharuan yang Allah takdirkan dalam kehidupan saya dan khususnya dalam sakitnya ibu. Ketika ibu boleh pulang, ibu nggak dibawa ke ruang rawat inap, ibu hanya dibawa ke hotel. Jadi saya sebenarnya agak khawatir karena orang dari ICU harusnya kalau di Indonesia ke rawat inap dulu, tapi ini langsung dibawa ke hotel. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk saya mengurus ibu di hotel, dan di sana tuh orang-orang baik ya, mereka melayani jemaah haji dengan luar biasa. Dokter memeriksa keadaan ibu saya dan semua pengobatan gratis. Ibu saya, Masya Allah, kekuatan Quran itu luar biasa. Dan perawat-perawat dan dokter mengatakan begini, karena setiap hari saya ke ICU dan membaca Quran, itu kemudahan juga bagi saya. Mereka mengizinkan saya untuk berlama-lama di tempat ibu saya di ICU, karena kan kalau di ICU nggak bisa terus-terusan kita berada di sana. Tapi ketika saya baca Quran, orang-orang di kota Mekah itu khususnya di rumah sakit mengizinkan saya untuk berlama-lama dengan ibu. Dan saya ingat ketika saya baca Quran, ibu saya meneteskan air mata. Jadi beliau koma tapi air matanya keluar. Allah kasih kekuatan sampai akhirnya kami bisa pulang ke Indonesia. Ibu harus masuk ke ICU lagi karena harus dipantau terus-terusan untuk mengecek seluruh kondisinya. Karena sempat henti jantung kemarin ya. Dokter dan perawat di ICU mengatakan ini kasus yang langka, dalam artian kasus ibu kamu adalah kasus yang sangat berat. Bahkan mereka sempat mengatakan banyak berdoa kepada Allah. Kami sudah memberikan yang terbaik dengan alat-alat terbaik. Jadi berdoa saja kepada Allah. Ketika ibu saya sembuh, perawat dan dokter meminta saya sujud syukur di ICU. Bukan sembuh ya, dalam artian sudah lepas ventilator, sudah boleh pulang gitu. Dan mengatakan, Masya Allah, kemudian tracheostomi tidak jadi dilakukan. Semua yang direncanakan untuk operasi ini itu nggak jadi dilakukan. Jadi dokter bilang, Masya Allah, ini seperti mukjizat, seperti sebuah keajaiban lah yang Allah berikan. Dan itu kekuatan dari doa banyak orang. Maka saya ucapkan terima kasih atas semua doa yang sudah diberikan oleh banyak orang kepada keluarga kami.